الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, tiada untayan kata yang paling indah selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur nikmat kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya lah kita dapat bersama-sama berkumpul untuk kita sama-sama melaksanakan Allahu Akbar wa lillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yaitu seperti santunan yatim untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak yatim yang baru masuk tingkat. Salatul jami'ah rahimahullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi qaddara fahada walladzi nuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفعة وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر علينا حسابهم. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi syari'il ahkam, ja'ilin nuri wal dhalam, alladhi ja'ala 'idal adha min akbari sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila Allah bil ayati wal a'lam. Hatta 'ada al-haqqu ila an-nizam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallah wa maulana al-azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, selaku hamba Allah yang bertauhid di hari Idul Adha yang mubarak ini, mari sama-sama kita manfaatkan momen ini untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung, minal muflihin, ke dalam golongan hamba-hambanya yang selamat, minas salimin, ke dalam golongan hamba-hambanya yang menjadi umat, yang menjadi hamba Allah yang seutuhnya, minal a'idin, ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, minal muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada momen Idul Adha ini kembali kita diingatkan pada perjuangan dan pengorbanan keluarga Nabiullah Ibrahim yang Allah abadihkan kisahnya secara lengkap di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 111. Keluarga Ibrahim berhasil dengan gemilang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang dan berkorban bersama-sama, saling bahu membahu demi untuk membuktikan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya. Istri pertama beliau, Siti Sarah, yang belum juga punya anak ketika itu, sadar bahwa kebahagiaan suaminya adalah tatkala hadirnya seorang anak. Maka ia memilihkan wanita lain, yaitu Siti Hajar, untuk dinikahkan. Siti Hajar, ia begitu tabah dan sabar ketika ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah yang gersang dan tak berpenghuni yang bernama Bakrah, yang sekarang kita kenal dengan Makkah, dengan seorang bayinya Ismail alaihissalam. Ini adalah figur sosok wanita-wanita tangguh yang siap bekerja sama dengan suaminya untuk berjuang dan berkorban demi membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini pun yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah, istri pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menikah dengan Rasul, beliau adalah dari golongan bangsawan wanita terhormat. Namun setelah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, habis semua hartanya untuk membantu perjuangan Islam, dan beliau pun menjadi miskin dan tercoret namanya dari daftar bangsawan dan wanita terhormat suku Quraisy demi Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Sayyidah Khadijah, wahai istriku, dulu engkau kaya dan terhormat, sekarang engkau miskin dan melarat. Apa jawab Sayyidah Khadijah dengan tawadu? Beliau menjawab, wahai Rasulullah, andaikan dalam perjuanganmu engkau terhenti karena terhalang dua jurang di hadapanmu, maka aku siap berbaring.
untuk kau injak menjadi jembatanmu. Subhanallah. Inilah contoh istri calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ismail alaihissalam, seorang anak yang begitu lugu namun mampu memberikan semangat kepada ayahnya untuk bekerja sama dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kata-katanya yang luar biasa yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Hai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kesolehan Ismail alaihissalam terbentuk karena didikan orang tuanya. Sebagai kepala rumah tangga, Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mendidik anaknya menjadi anak yang baik dan sabar serta patuh terhadap perintah orang tuanya. Ibrahim mampu menjadi suri tauladan bagi anaknya. Inilah pelajaran lain yang dapat kita ambil dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, dimulai dari orang tuanya. Anak adalah amanah yang harus diberikan pendidikan yang benar, terutama pendidikan agama, bukan hanya ilmu umum saja. Salah mengurus anak dan menyia-nyiakan amanah, maka mereka dapat menjadi fitnah sekaligus musuh yang dapat menghantarkan kita ke neraka. Kenyataannya sekarang banyak orang tua yang asik duduk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid maupun di majelis taklim. Mereka sibuk dengan pengajian-pengajiannya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya tanpa memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya, tanpa peduli dengan urusan sholatnya, tanpa peduli dengan urusan auratnya, tanpa peduli dengan perilaku akhlaknya, sehingga mereka menjadi generasi preman. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan bahwa ada sekumpulan anak-anak yang berdemonstrasi dan membuat keributan serta kegaduhan di depan gerbang neraka sehingga mengganggu penghuni neraka lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut. Ketika Jibril bertanya kepada anak-anak tersebut mengapa mereka membuat keributan, apa jawab mereka? Mereka menjawab, wahai malaikat Jibril, kami tidak mau masuk neraka tanpa orang-orang tua kami, karena yang menyebabkan kami ada di neraka adalah orang-orang tua kami juga. Mereka tidak pernah memerintahkan kepada kami untuk taat kepada Allah, sedangkan mereka sibuk dengan ibadahnya dan urusannya sendiri. Kami tidak pernah ditegur ketika kami tidak mengerjakan sholat, ketika kami tidak menutup aurat, ketika kami melakukan maksiat. Untuk itu dengan tegas kami protes, tidak mau masuk neraka tanpa didampingi oleh orang-orang tua kami. Hadirin sidang sholat Idul Adha rahimakumullah, ketika para orang tua yang ahli ibadah berjalan menuju surga, mereka ditahan oleh malaikat Jibril dan diinterogasi hal ihwal pengaduan anak-anak mereka. Mereka pun tidak bisa memungkirinya. Akhirnya diseretlah para orang tua tersebut dan disiksalah mereka beserta anak-anaknya di dalam neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Begitu pula anak-anak yang soleh, mereka tidak bakalan mau masuk surga jika tidak bersama orang-orang tua mereka. Mereka akan menjadi pembela orang tuanya di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Lantaran anak, orang tua bisa masuk neraka, dan lantaran anak, orang tua bisa pula masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dengan kepatuhan dan kecintaan keluarga Ibrahim yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dilimpahkan kesejahteraan dan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Sekarang tinggal kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah pengorbanan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah kita korbankan dari diri kita, dari keluarga kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Jangankan jiwa raga kita, terkadang harta pun kita masih pelit membagi untuk Allah. Kalau mau lebih tajam lagi, kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jangankan jiwa raga dan harta, waktu untuk beribadah
beribadah kepada Allah pun seperti sayang kita lakukan. Kita akan menangis dan menjerit kalau kita kehilangan dunia, harta, tahta, dan orang yang kita cinta. Kita tidak pernah menangis ketika kita kehilangan akhirat, meninggalkan sholat, berpuasa, bersedekah, menyantuni anak yatim dan fakir miskin di sekitar kita. Padahal itu semua adalah investasi, tabungan untuk kehidupan kekal kita di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di hari Idul Adha ini kita bukan hanya diperintahkan berkurban yang dilakukan dengan menyembelih binatang kurban, tetapi sekaligus kita juga harus mampu untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang melekat kuat dalam diri kita. Manusia yang mempunyai akhlak bejat seringkali diidentikan dengan sifat binatang. Rentenir yang memakan uang riba disebut dengan lintah darat. Para PSK dijuluki dengan kupu-kupu malam. Pria dan wanita yang hidup serumah tanpa ikatan nikah disebut dengan kumpul kebo. Laki-laki yang suka merayu wanita dengan janji-janji gombal disebut dengan buaya darat. Para pejabat yang memakan harta rakyat disebut dengan tikus-tikus kantor. Orang-orang munafik disebut dengan serigala berbulu domba. Orang yang merampok supir truk di malam hari disebut sebagai bajing loncat. Masih mending bajing yang hanya makan satu buah kelapa, namun bajingan satu kebun kelapa dimakan, aspal jalanan dimakan, kabel listrik pun dimakan, hingga yang paling parah, uang rakyat pun ikut dimakan. Inilah fenomena yang sedang terjadi di negeri kita sekarang ini. Korupsi dan kolusi dianggap sebagai hadiah, iri dan dengki dijadikan sebagai kompetisi. Porno aksi dan pornografi dianggap sebagai seni sikut sana sikut sini, dijadikan sebagai sebuah tradisi. Bahkan bisikan syaitan pun dianggap sebagai ilham malaikat atau intuisi. Kemana perginya akhlak yang diusung oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke permukaan bumi ini? Cinta dunia yang begitu kuat sehingga melahirkan kebobrokan akhlak adalah jawabannya. Kita menanggalkan akhlak dalam berperilaku kita bersyariat, namun kita tidak menghadirkan hati, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari tidak kunjung membuat kita semakin menjadi orang yang baik, tidak kunjung membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak kunjung membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha disebut dengan Idul Kurban. Id artinya kembali, kurban artinya qarib, dekat, kembali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada umumnya kita akan mudah dekat dengan orang lain ketika kita ada sesuatu yang sama dengan orang tersebut, baik sifat, hobi, profesi, suku, agama, organisasi, dan lain sebagainya. Ini adalah sunnatullah atau yang biasa kita sebut dengan hukum alam. Orang baik kumpulnya dengan orang baik, orang jahat kumpulnya dengan orang jahat, penjudi kumpulnya dengan penjudi. Begitu pula orang yang mempunyai hobi yang sama, dia senang untuk nonton bola, bermain bola, maka biasanya mudah kumpul dengan orang yang punya hobi yang sama. Orang yang hobi mancing mudah kumpul dengan orang yang mempunyai hobi yang sama. Air hanya akan mampu bisa bercampur dengan air karena ada kesamaan jenis, dan sampai kapanpun tidak akan pernah bercampur air dengan minyak karena berbeda jenis. Begitu pula untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada yang disamakan antara sifat kita dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Suci, maka untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang selama ini kita perbuat dengan beristighfar dan bertobat dengan sesungguh-sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, maka kita harus memiliki sifat memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Allah Maha Penyayang Ar-Rahim, maka kita pun harus menyayangi dan menghormati orang lain apapun agamanya, terlebih lagi dengan sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Al-Mu'ti,
maka kita pun harus rajin bersedekah kepada orang lain, terutama fakir miskin dan anak yatim. Di antaranya dengan berkurban. Berarti orang-orang yang berkurban adalah orang-orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya pada tahun ini tidak mampu berkurban dengan binatang, paling tidak kita mampu untuk menyembelih sifat-sifat syaitoniah kita, sifat-sifat iblis kita yang ada di dalam diri kita, yaitu sifat-sifat sombong, sifat-sifat merasa benar sendiri, sifat-sifat merasa lebih baik dari orang lain. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Maka hadirin, sidang sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka ketika itulah kita akan merasakan nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini akan menjadi surga bagi kita. Percikan surga yang Allah kucurkan ke dunia adalah tatkala seorang hamba merasakan nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia telah menciptakan surga di dalam kehidupannya sebelum surga yang sebenarnya kelak di akhirat. Akan tetapi percikan neraka yang Allah lemparkan ke dunia adalah tatkala seorang hamba berasik-asik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia sedang menciptakan neraka di dalam kehidupannya sebelum neraka yang sebenarnya nanti kelak di akhirat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah Idul Adha rahimakumullah, mari kita jadikan momen Idul Adha ini untuk dapat mendidik keluarga kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagaimana tauladan Nabi Ibrahim dan keluarganya, agar kita selamat menjalani hidup yang penuh dengan fitnah ini. Bagi seorang ayah, semoga bisa meniru Nabi Ibrahim dalam mendidik keluarganya. Bagi seorang istri, semoga bisa meniru Siti Sarah dan Siti Hajar yang taat pada suaminya. Dan bagi seorang anak, semoga bisa meniru kesolehan Nabi Ismail alaihissalam, sehingga keluarga kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat menyempurnakan hajinya, sehingga dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Semoga sepulang haji yang kikir akan menjadi dermawan, yang kasar akan menjadi lembut, yang sombong akan menjadi tawadhu, yang biasanya menyebar kejahatan berubah menebar salam, yang korupsi segera bertaubat, yang tadinya sering maksiat berubah menjadi hamba Allah yang taat. Itulah ciri-ciri haji yang mabrur, yang tidak ada balasan setimpal kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah haji, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk dapat melaksanakan ibadah haji sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita, sebagai bentuk kesempurnaan Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertakbir mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang besar, Allah maha besar, kita semua kecil. Besarkan Allah, kecilkan dunia. Besarkan Allah, kecilkan pangkat dan jabatan. Besarkan Allah, kecilkan harta. Besarkan Allah, kecilkan hawa nafsu. Besarkan Allah, kecilkan diri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan, wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah, saat ini doa sangat mustajab. Allah pasti sedang mendengar dan menyaksikan kita. Malaikat pasti sedang berhimpur di sekitar kita. Para ruh anbiya dan aulia juga insyaallah bersama-sama dengan kaum muslimin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga munajat ini benar-benar menjadi munajat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapan saja kita mati, bagi kaum bapak benar-benar bisa menjadi seorang bapak yang dibanggakan anak-anak, istri dan keturunannya. Bagi kaum ibu ketika wafat kelak, semoga anak-anaknya tidak kecewa memiliki ibu seperti kita. Dan bagi para pemuda, mudah-mudahan kalau besok ditakdirkan untuk mati, orang tua pun tidak kecewa sudah melahirkan kita ke dunia ini. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang-orang tua kami, guru-guru kami, dosa-dosa saudara-saudara kami, dosa-dosa orang-orang yang pernah kami zalimi, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Wahai yang maha pengabul doa dan yang maha memenuhi hajat dan kebutuhan kami, ya Allah ya Rabbana, seandainya ada yang hadir saat ini orang yang durhaka kepada orang tuanya, ampunilah ya Karim. Takdirkan kami menjadi orang yang dapat membahagiakan dan membalas kebaikan orang tua kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampuni kedurhakaan kami kepada kedua orang tua kami selama ini, dan beri kesanggupan agar sisa umur kami dapat menjadi jalan kebahagiaan dan jalan keselamatan bagi orang-orang tua kami. Wahai Allah yang Maha Agung, seandainya ajal kami tiada lama lagi akan menjemput kami, kami mohon kepadamu, jadikan sisa umur ini menjadi umur yang benar-benar merasakan indahnya taat kepadamu, nikmatnya mengabdi kepadamu. Lindungi sisa umur kami dari kesia-siaan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami rumah tangga yang sejuk, rumah tangga yang sakinah, istri yang solihah, istri yang dapat menjadi peneguh ketaatan kami kepadamu, istri yang tidak silau dan tidak tertipu oleh dunia ini, istri yang dapat mendidik keturunan kami agar senantiasa mulia. Golongkan hamba-hambamu ini menjadi suami yang soleh, suami yang dapat menjadi suri tauladan dan kebanggaan bagi keluarga dan keturunan, suami yang dapat mencukupi rizki dengan rizki yang halal dan berkah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Karim, titipkan kepada kami keturunan yang mulia, keturunan yang soleh dan solehah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, lindungi keturunan kami dari kefakiran, lindungi keturunan kami dari kehinaan dunia dan akhirat. Golongkan anak-anak kami menjadi orang yang senantiasa mendoakan kami ya Allah. Golongkan anak-anak kami menjadi orang yang terpelihara dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabbana, terimalah salat kami, puasa kami, sujud kami, bacaan Quran kami, zikir-zikir kami, kurban kami, zakat kami, haji kami. Tutupilah kekurangan-kekurangan kami dalam beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabbana, jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan sujud kepadamu, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, dalam keadaan lisan kami mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan selain Allah, tiada pemberi rezeki selain Allah, tiada pelindung selain Allah, tiada yang dapat membahagiakan selain Allah. Selain Allah hanyalah jalan sampainya nikmat dan musibah, sampainya sehat dan sakit, sampainya kemuliaan dan kehinaan. Tidak ada satupun makhluk Allah yang menentukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang indah, di atas sejadah, dalam keadaan beribadah kepada Engkau ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Engkau pastikan dosa-dosa kami Engkau ampuni, dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbana, muliakanlah Islam dan orang-orang yang memeluk Islam. Hancurkanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik.
porak-porandakanlah musuh-musuh kami dan musuh-musuh agama kami. Jadikanlah kampung kami berisi orang-orang yang takut padamu dan pada perintahmu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal rafidata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din waj'alillahumma wilayatana fi man khafa amraka wa taqa. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa tijaratahum tijaratan lan tabura wa dambahum damban maghfura. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ila nur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.